Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DVD. Pada video kali ini saya membuat peyek udang basah yang enak, gurih, renyah, dan ini renyahnya benar-benar tahan lama ya. Dan resep kali ini lebih komplit dari resep sebelumnya, dan di video kali ini juga saya menjawab pertanyaan teman-teman dari video peyek udang yang sebelumnya ya. Untuk cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan udang. Ini udangnya tuh ukurannya yang kecil-kecil ya teman-teman, jangan gunakan ukuran yang gede karena udang yang ukurannya gede atau yang besar itu susah untuk kering ya. Jadi gunakan udang yang ukurannya kecil. Dan ini udangnya baru saya keluarkan dari freezer karena saya memasaknya agak siangan ya, jadi biar tidak bau saya masukkan dulu dalam freezer. Dan ini untuk udangnya paling gede, paling gak segini ya teman-teman, biar nanti hasilnya bisa renyah. Kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan tepung beras. Ini saya menggunakan 400 gram tepung beras. Kemudian tambahkan tepung tapioka. Ini untuk tepung tapioka saya tambahkan 6 sendok makan munjung seperti ini ya. Kalau tidak ada tepung tapioka bisa menggunakan tepung sagu atau tepung kanji, itu sama saja. Kemudian saya tambahkan tepung maizena, ini saya gunakan 2 sendok makan munjung juga. Tambahkan soda kue sebanyak setengah sendok teh soda kuenya. Kalau tidak ada soda kue bisa menggunakan baking soda ya. Diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini saya gunakan 9 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan ini saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah. Ini saya gunakan 6 siung bawang merahnya. Kemarin teman-teman juga ada yang nanya kok pakai bawang merah. Kalau menggunakan bawang merah itu aromanya lebih harum ya, rasanya juga lebih enak. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip. Kemudian ada kencur ya, ini kurang lebih ada 5 cm ya kencurnya. Kemudian kunyit ini saya menggunakan 1,5 cm. Kemudian juga ada kemiri, ini saya menggunakan 8 butir ya kemirinya. Setelah semua bumbunya dipotong-potong seperti ini bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender. Semua bumbu dimasukkan. Lalu tambahkan 1,5 sendok makan ketumbar butiran. Tambahkan 2 butir telur. Ini telurnya akan saya masukkan ke dalam blender sekalian ya, biar tidak ada penambahan air lagi. Jadi untuk takaran airnya nanti biar pas. Kemudian haluskan. Kalau sudah halus bisa masukkan ke dalam adonan tepung kering. Kemudian tambahkan air. Ini kita bersihkan yang di blender dulu. Untuk penambahan air nanti sedikit demi sedikit ya. Tambahkan garam 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit. Untuk jumlah air kemarin ada yang nanyain ya biar konsisten. Jadi airnya ini saya gunakan 600 ml. Itu nanti hasil peyeknya sudah sedang ya untuk ketebalannya. Kalau teman-teman mau hasil peyeknya lebih tipis, teman-teman bisa tambahkan 50 ml lagi ya. Jadi totalnya bisa menggunakan 600 ml. Tapi di sini saya menggunakan 600 ml ya. Untuk resep lebih komplit nanti saya cantumkan di box deskripsi. Kemudian saya tambahkan daun jeruk. Ini kebetulan saya hanya punya sedikit daun jeruk ya. Kemarin teman-teman juga ada yang kasih saran untuk kasih daun jeruk, katanya lebih enak. Nah ini saya ikutin karena sarannya juga bagus. Tapi sayangnya saya cuma punya sedikit ya. Ini daun jeruknya diiris tipis-tipis saja seperti ini. Oke, kita masukkan ke dalam adonan tepungnya. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman, disesuaikan selera masing-masing ya.
Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak yang cukup banyak. Kalau sudah panas seperti ini bisa kita mulai ya, kita bikin peyeknya. Nah, ini untuk udangnya saya masukkan di belakang ya, maksudnya tidak saya campur jadi satu dengan tepung karena hasilnya memang berbeda. Kalau menurut saya lebih suka kalau udangnya itu ditambahkan setelah adonan peyeknya ini dilebarkan. Nah, untuk proses menggorengnya ini harus kita mainkan apinya ya teman-teman, agar bisa menghasilkan peyek yang renyah dan juga kering ya. Ini setelah peyeknya kaku, apinya bisa dikecilkan. Kemudian digoreng sampai udangnya ini benar-benar kering ya teman-teman. Kalau sudah kering udangnya, sudah tidak berbuih, itu tandanya udangnya sudah matang ya. Kita angkat dan kita bersihkan bagian minyaknya. Kemudian kita besarkan apinya lagi. Kalau sudah panas minyaknya, bisa kita teter lagi adonan peyeknya, kemudian tambahkan udang di atasnya. Ini bisa disesuaikan selera untuk jumlahnya, ini bisa diatur ya. Kemudian tambahkan tepung di atasnya, ini tujuannya untuk biar nempel ya udangnya. Kalau teman-teman kemarin ada yang nanya bisa enggak kalau misalnya udang sama tepungnya dicampur jadi satu, bisa, tapi untuk hasilnya itu berbeda karena saya sudah nyoba ya, hasilnya tidak seperti kalau kita bikin yang seperti ini ya teman-teman ya. Kita pisah antara tepung dan juga udangnya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita bisa geser-geser. Tunggu sampai adonan peyeknya ini kaku. Kalau sudah kaku adonan peyeknya, bisa kita kecilkan apinya ya. Kita kecilkan seperti ini. Kemudian goreng peyeknya sampai benar-benar kering ya, udangnya juga kering. Jangan menggunakan api besar terus ya teman-teman, nanti yang ada peyeknya itu sudah gosong ya, sudah kecoklatan tapi udangnya masih basah dalamnya. Dan itulah yang bikin peyek teman-teman tidak bisa tahan lama ya. Intinya itu udangnya harus kering ya teman-teman, biar peyeknya itu bisa renyah, tahan lama sampai semingguan, itu masih renyah banget. Oke teman-teman, lakukan sampai adonan semua habis ya. Dan ini hasil peyek yang sudah matang. Oke, sekarang saya akan kasih tahu ke teman-teman renyahnya itu seperti apa. Ini juga sangat mudah sekali dipatahkan ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini benar-benar sangat renyah banget, dan ini renyahnya itu bisa lebih dari sehari 2 hari, dan ini bisa tahan sampai seminggu teman-teman. Saya sudah mempraktekannya ya, makanya saya bikin video ini. Saya tuh sudah berkali-kali membuat peyek udang basah seperti ini ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman berhasil ya dan suka dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.